Selamat malam sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Perkenalkan saya Pendeta Ivona Makatita dari GPIB Arena Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akan bersama saudara dalam renungan secara sinodal hari ini dengan tema Yesus menghargai orang yang datang kepadanya dari Injil Markus 8 ayat 1 sampai 10. Mari sebelum membaca Alkitab kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami membutuhkan Tuhan untuk berbicara dalam hidup dan hati kami. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dengan penuh kerendahan hati, kami boleh merenungkan firman-Mu dan kami dapat memetik intisari apa yang Tuhan maksudkan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dengan kuasa dan Roh-Mu yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus 8 ayat 1 sampai 10 mengatakan demikian. Pada waktu itu ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan karena orang banyak ini. Karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang terpencil ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya mereka menyajikannya, dan mereka pun menyajikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh menyajikannya pula. Mereka makan sampai kenyang. Lalu potongan-potongan roti yang lebih dikumpulkan sebanyak 7 bakul. Jumlah mereka kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu bersama murid-muridnya dan pergi ke daerah Dalmanuta. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, ada program yang baru-baru ini dicanangkan oleh Bapak Presiden yang baru, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya. Dia memberikan makan gratis bergizi bagi anak-anak sekolah. Ya. Meskipun canangan beliau sebagai presiden ada pro dan kontra, tetapi berjalan. Saya lihat di medsos ada nasi, ada pisang, ada tempe, ada tahu, ada telur, ada ayam, dan ada sayur. Ya. Menurut saya itu satu ide yang bukan saja bagus, tapi menurut saya itu bukan saja soal ide, tapi sebetulnya soal kepedulian, soal empati, ya, soal bagaimana dengan hati yang tulus. Ya, Bapak Presiden mau mencanangkan bahwa anak-anak Indonesia, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, mereka perlu makan. Supaya apa? Mereka dapat belajar dengan baik, sehat dan kuat. Bukan hanya sekedar mereka bisa makan, tetapi mereka menjadi anak bangsa yang sehat ke depan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya melihat di media sosial video ada yang beredar. Ada seorang anak, dia mendapat makanan gratis di sekolahnya. Tapi makanan itu dia hanya makan sedikit sekali. Ya, dia makan sedikit dan ada sebagian sisanya yang banyak untuk dia bawa pulang. Kebetulan ada seorang yang membuat video ini
Dia bertanya kepada anak kecil itu, "Mengapa kamu nak membuat makanan ini tidak habis dan ada sedikit? Untuk apa?" "Saya mau bawa pulang karena saya mau memberikan kepada ibu saya." Saya mendengarnya itu sedih sekali, miris. Seorang anak yang sebenarnya makanan itu untuk dia harus menyisihkan untuk ibunya. Ketika pembuat video ini mengatakan, "Ada apa ibumu di rumah?" "Ibu saya tidak punya makanan apa-apa. Dari pagi saya pergi sekolah. Jadi saya berbagi makanan ini untuk ibu saya." Miris sekali Bapak Ibu pecinta GPIB, sahabat GPIB. Ya, saya mau menyampaikan bicara soal makan. Ini soal yang menyangkut kebutuhan yang sangat primer, sangat utama. Ya, makanan dan minuman itu hal yang primer, hal yang utama. Dan itu penting bagi seluruh tubuh kita. Agar apa? Tubuh kita dengan makanan yang baik, makanan yang bergizi, minum yang bersih dan sehat, tubuh kita akan menjadi kuat, ya, strong. Kita akan menjadi juga lebih kuat. Dan makanan dan minuman itu untuk memelihara hidup kita sebagai manusia. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita kekurangan makanan, manusia di dalam dunia ini kekurangan makanan, ya, kurang gizi, ya. Kemudian mereka akan lapar, mereka lemah, tidak berdaya, rapuh, sakit. Dan kalau tidak ada makanan untuk dimakan oleh kita, lama-lama manusia atau kita pun akan bisa kena busung lapar, sakit yang parah, dan kita tidak ada kekuatan apapun. Kalau lama-lama tidak ada makanan yang masuk dalam tubuh kita, lama-lama kita akan apa? Ya mati. Karena apa? Kekurangan makanan. Karena tidak ada sama sekali makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, saya mau masuk di dalam inti berita hari ini sederhana saja. Yesus mau memberikan suatu perhatian yang luar biasa. Dia sangat peka hatinya melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Bible menyampaikan besar jumlahnya, tidak sedikit. Kalau bagian akhir ayat 10 mengatakan ada 4.000 jiwa. Wow, luar biasa. Saya mau menyampaikan ya bahwa tidak mempunyai makanan yang dikatakan ayat 1 dan 2 itu begitu sangat diperhatikan oleh Yesus. Orang banyak yang sudah 3 hari lamanya bersama-sama dengan dia tentu habis bekal mereka, dan yang mereka bawa dari rumah itu sudah habis. Yesus tahu mereka kekurangan makanan, dan bukan hanya kurang, tidak punya makanan lagi. Mau disuruh ambil ke rumah, Yesus tahu mereka itu datang dari mana-mana dengan jarak yang begitu jauh. Tentu dengan perut yang lapar, harus berjalan jauh. Yesus sudah memprediksi pasti nanti akan pingsan karena kelaparan. Kalau pingsan di jalan itu akan merepotkan, bukan hanya bagi yang sakit, yang pingsan, tapi juga bagi orang lain. Nah, aksi Yesus pada waktu itu, ketika mereka melihat orang kelaparan, Yesus memanggil murid-muridnya, mitra kerjanya. Ya, di dalam Bible dikatakan karena hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Maka dia melakukan suatu respon belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan dalam bahasa Yunani splanchnizoomai. Artinya perasaan belas kasihan yang sangat dalam. Ya, dan merupakan satu respon emosional, perasaan yang dari dalam diri kita manusia, yang menggerakkan seseorang untuk bertindak secara nyata. Ya, saya mau menyampaikan perasaan belas kasihan itu dengan bahasa saya. Perasaan yang tulus, 5 huruf saja. Ya, tulus. Kalau orang tulus,
Dia spontanitas melihat orang yang kekurangan, orang yang susah. Dia spontan karena dia tulus, tergerak oleh belas kasihan, ketulusannya yang muncul dari hati nuraninya. Ya, dia mau melakukan sesuatu untuk orang itu. Tulus itu muncul dari hati nurani yang bersih. Tulus itu keluar dari hati nurani kita yang sungguh-sungguh mengasihi orang lain, tidak melihat status orang itu. Apalagi orang itu dalam keadaan sangat membutuhkan, kekurangan, kelaparan, tidak berdaya, sakit, susah, sulit, menderita, dan sebagainya. Pasti orang yang punya hati yang tulus, penuh dengan belas kasihan, akan menolong orang tersebut. Itu respon. Ya. Saudara, belas kasihan atau tulus itu muncul karena manusia atau kita, sahabat GPIB, mengetahui bahwa orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, Yesus pada waktu itu mengetahui bahwa sungguh-sungguh orang banyak itu memerlukan hal yang primer, makanan. Tapi tidak ada makanan. Bagaimana caranya supaya ada makanan? Nah, di dalam Alkitab disampaikan Tuhan Yesus penuh belas kasihan hanya dengan 7 roti dan dikatakan sedikit ikan yang dikumpulkan murid-muridnya. Ia menjadikan itu sebagai suatu media untuk menyatakan kuasa dan kasih dan belas kasihannya. Yesus mengucap syukur atas 7 roti dan ikan-ikan yang dikumpulkan. Dan kemudian dia memberi makan orang banyak sekali. Ayat 9 mengatakan 4.000 orang. Ya, saudara, itu sebuah miracle ya, keajaiban. Ya, dari 7 ikan, ya, kemudian itu cukup bahkan berkelimpahan lebih untuk 4.000 orang karena masih ada 7 bakul sisanya yang dikatakan ayat 8. Ya, jadi saya mau menyampaikan itu sebuah keajaiban. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada sebuah renungan untuk kita saat ini. Bahwa Tuhan sanggup, Yesus sanggup, Yesus berkuasa untuk menyatakan kepada orang banyak pada waktu itu, kepada murid-muridnya, pengikut Yesus, bahwa sesuatu yang tidak mungkin dalam nalar dan rasio manusia itu mungkin bagi Tuhan, mungkin bagi Yesus. Ya. Berikutnya saya mau menyampaikan dalam ulasan dari kitab Markus ini. Yesus mengajarkan hidup sederhana, simple. Ya. Yesus mengajarkan hidup memberi. Jadi Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk punya kepekaan hati, belas kasihan, ya, kepada orang banyak. Untuk mereka juga berbuat apa? Memberi, berbagi. Yesus ajarkan soal berbagi, memberi. Apa yang ada pada kita sekalipun itu kecil, dari 7 roti dan sedikit ikan, akan berkelimpahan, mencukupkan banyak orang. Itu artinya bermanfaat, berdaya guna untuk kebutuhan primer manusia. Nah, saya mau menyampaikan soal berbagi itu hidup Yesus. Yesus punya satu ciri yang khas. Bukan saja soal kasih, belas kasihan, tapi dia memberikan contoh hidup yang memberi, hidup yang berbagi. Salah satu contoh hidup Yesus yang berbagi, memberi, adalah Yesus memberikan dirinya sendiri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus memberikan kehidupannya, dirinya, raganya, seluruh kehidupannya, ya, pengabdiannya total. Karena dia mengasihi manusia, orang yang berdosa. Saya dan saudara pencinta
sahabat GPIB yang Tuhan kasihi. Ya. Jadi mari kita juga lewat firman ini diajak untuk merenungkan, bukan soal merenungkan, tapi diajak untuk berpartisipasi, untuk bergerak sebagai gereja, sebagai individu, pengikut Kristus, untuk memberi apa yang ada pada kita dari kekurangan kita, apalagi kelebihan kita. Jangan kita skakar ya, jangan kita pelit-pelit, berbagilah. Tidak akan kita berkekurangan, tidak akan kita jatuh miskin karena kita memberi, berbagi. Nah, Tuhan Yesus adalah sosok Tuhan yang tulus, penuh belas kasihan kepada siapapun, orang banyak. Tuhan Yesus sangat memperhatikan orang yang lapar, butuh makanan. Kalau saudara saat ini tidak punya makanan, tidak ada yang dapat diolah, dalam kekurangan, percaya. Dari Bible ini kita belajar untuk percaya, mempertaruhkan kehidupan kita, rasa lapar kita, kesusahan kita kepada Yesus. Tuhan Yesus sanggup memberikan yang tidak ada menjadi ada. Percaya, beriman. Nah, saudara, saya mau menyampaikan bahwa Tuhan Yesus bukan saja pemelihara jiwa, roh dalam kehidupan kita sebagai manusia, tetapi seluruh hidup kita, tubuh kita, yang kelihatan dan tidak kelihatan itu ada di dalam pantauan Tuhan. Tuhan penjamin atas seluruh kehidupan kita, baik yang terlihat, baik yang tidak terlihat. Ya, Tuhan akan mempertahankan hidup kita. Karena itu Tuhan berikan makanan, fasilitas hidup. Tuhan berikan apa yang kita butuhkan. Ya, kini dan akan datang Tuhan akan memberikan kita kecukupan makan, berkat-berkatnya. Kalau kita melihat tanda-tanda berkat Tuhan, makanan dan minuman itu tanda-tanda pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kita makan, belajar dari Yesus. Jangan lupa mengucap syukur atasnya, atas makanan, atas minuman, atas berkat-berkat. Dan lihatlah semua itu sebagai tanda-tanda pemeliharaan Tuhan. Dan jangan lupa untuk kita mengucap syukur, untuk berdoa. Dan jangan lupa juga kita untuk berbagi kepada siapapun. Selamat menjadi orang yang berbelas kasih, orang yang tulus tanpa diminta ataupun diminta. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa untuk kami sebagai pengikut Kristus, biar kami juga berbelas kasih dalam keadaan apapun, diminta atau tidak diminta. Untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami, mereka yang kekurangan, tidak punya apa-apa, tidak punya makanan, tidak punya minuman, tidak punya sesuatu untuk mereka perlukan. Biar Tuhan jadikan kami alat kasih-Mu untuk berbagi kepada mereka yang susah, yang lapar, menderita. Untuk semua anak Indonesia, biar Tuhan berikan berkat kecukupan. Biar Tuhan juga memberikan kepada orang tua, Tuhan berikan berkat-berkat agar mereka dapat mengayomi anak-anak dengan cukup makan, minum, dan fasilitas hidup. Tolonglah mereka yang saat ini dalam kesusahan, ekonomi yang sangat sulit, dan kami tidak punya uang atau apapun untuk kami belanjakan. Biar Tuhan yang maha baik dapat memberikan berkat dan rezeki untuk kami, untuk setiap orang tua, agar kami dapat meneruskan kehidupan mensejahterakan bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi anak-anak rumah tangga dan keluarga kami. Kami berdoa biar Tuhan panggil kami sebagai gereja dan individu untuk kepedulian kepada bangsa, agar terjadi pemerataan dalam kehidupan, keadilan, dan kami membantu orang-orang yang miskin, kami membantu hidup orang-orang yang susah, baik di gereja, baik di masyarakat, baik dimanapun. Biar juga kami terpanggil sebagai gereja untuk peduli kepada siapapun. Kami berdoa untuk anak-anak bangsa lain yang berada di dalam peperangan. Biar Tuhan memberikan mereka cukup makan, minum, perlindungan, agar mereka juga dapat menghayati kehidupan yang baik, mapan, sejahtera, cukup makan dan minum. Biar Tuhan Engkau boleh menjadikan kami sebagai alat damai-Mu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada,
Saya Pendeta Ivone Makatita pamit diri dan sampai ketemu di lain kesempatan, baik di dalam acara Morning GPIB atau Night Call GPIB. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Selamat datang di tempat pembinaan kami, Gereja Bina Lawang, tempat pembinaan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Hari ini kami menyambut MPH PGI yang akan melaksanakan sidang di gedung Gereja Bina Lawang. Dan kami menyambut seluruh peserta untuk melaksanakan sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI dan akan dilakukan di Hotel Agro Kusumo Wisata di Batu Malang. Tempat ini menjadi tempat yang terbuka untuk semua dapat menikmatinya. Selamat bersidang dan sukseskan berada di rumah PGI. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI 2025 adalah momen strategis untuk menentukan arah pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Dengan tuan dan nyonya rumah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, tempatnya di Kota Batu, Malang, 7-11 Februari 2025, MPL PGI akan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestika dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Kami mengundang seluruh peserta untuk hadir dalam semangat oikumene dan komitmen melayani. Mari dukung dan doakan sidang MPL PGI 2025. Tuhan memberkati pelayanan kita semua.